saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Alfa Sunjo. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linear, yaitu tentang permasalahan akan diselesaikan dengan cara metode grafik dan metode garis titik. Sebenarnya ini adalah salah satu permasalahan. Oke, ya, permasalahannya yaitu seorang petugas parkir mempunyai tempat parkir yang luasnya 300 meter persegi digunakan untuk memarkir mobil dan bus. Sebuah mobil memerlukan tempat seluas 10 meter persegi dan untuk bus 20 meter persegi. Dengan daya tampungnya hanya 24 kendaraan. Untuk biaya parkir mobil itu sendiri hanya 1.000 per jam dan untuk busnya 3.000 per jam. Jika dalam 1 jam tempat parkir terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang datang ataupun pergi, tentukan hasil maksimum kedua tempat parkir itu. Jadi di sini kita mencari nilai maksimum ya dari 1 jam tempat parkir itu jika penuh. Oke. Pertanyaan pertama kita harus membuat dulu model matematikanya. Merumuskan fungsi tujuannya seperti dahulu. Nah, ini kan sudah dijelaskan di soal, yaitu untuk mobil 1.000 per jam dan bus 3.000 per jam. Terus, oke, berarti kan fungsi tujuannya 1.000 X tambah 3.000. Oke, karena ini dalam ribuan, kita sederhanakan aja ya biar lebih mudah nanti dalam perhitungan. Menjadi X plus Y. Maaf, X plus 3Y. Untuk fungsi tujuannya udah ya. Sekarang fungsi kendala. Untuk fungsi kendala yang pertama, luasnya 300 meter persegi. Sedangkan untuk mobil 10 meter persegi dan untuk bus 20 meter persegi. Untuk mempermudah kita membuat fungsi kendala, lebih baik kita membuat tabel terlebih dahulu ya. Mana kita misalkan terlebih dahulu. Maaf, ini terlebih dahulu misalkan dulu ya. Misalkan X adalah banyaknya mobil yang terparkir. Sedangkan ini adalah banyaknya bus. Ini kan berarti saya X. Ini berarti 1.000 tadi untuk menandakan mobil dan Y untuk menandakan bus. Ini kita buat tabel terlebih dahulu untuk membuat fungsi kendalanya, di mana X-nya adalah mobil, kemudian adalah bus, kemudian adalah persediaan, di mana batasnya ya. Oke, ini kan luasnya 300 meter persegi, saya ulangi lagi ya. Dan untuk mobilnya 10 meter persegi dan untuk bus 20 meter persegi. Jadi untuk mobilnya 10 meter 10, busnya 20, dengan persediaannya hanya 300. Oke, dan untuk daya tampungnya kan 24. Kita terus dulu persediaannya 24. Jadi dua ini persediaannya 24. Setelah itu kita rumuskan fungsi kendalanya, yaitu 10x ditambah 20y kurang dari sama dengan 300. Kita sederhanakan aja biar mudah. 3 dibagi 10, x plus 2 kurang dari 30. 2y bagi 10 semua ya. Oke, untuk yang kedua, fungsi yang kedua, x plus y kurang dari 24.
Oke, karena ini adalah soal pemasaran, tidak mungkin ya negatif di dalam kehidupan nyata mobilnya. Jadi kita X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Ini kita saja biar kita membingungkan. Jadi ini fungsi kendalanya dan ini untuk fungsi tujuannya. Fungsi tujuan. Oke, setelah ini kita akan menyelesaikan dengan metode grafik dan metode garis kudik melalui aplikasi GeoGebra. Oke, ini tampilan untuk aplikasi GeoGebra sendiri. Oke. Hal pertama yang dilakukan adalah kita membuat kendala-kendalanya menjadi sebuah persamaan. Ini kan persamaan. Kita buat menjadi persamaan. Dengan X plus 2Y kurang dari sama dengan 30 ya. Kita jadikan sebagai persamaan. Oke. Kemudian yang kedua ada X plus Y sama dengan 24. Ini udah nampak. Ini adalah semuanya. Setelah itu, kita membuat persamaannya sekaligus kendala X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita dulu X plus Y kurang dari 30. Dan X plus Y kurang dari sama dengan 24. Dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, ini untuk penyelesaiannya. Kita cek untuk menandai titik fotonya ada di sini nanti. Titik A, kemudian di sini ada titik B, kemudian di sini ada titik C. Dan ini ada titik D. Oke, jadi kan ini titik perpotongannya ya. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan titik perpotongan antara di melalui fungsi kendalanya, selanjutnya kita menuliskan untuk fungsi tujuannya. Tadi yang fungsi tujuannya X plus 3Y. Oke, untuk mempermudah dalam penyelesaian ini, kita tulis dulu ya di browser Excel untuk mempermudah perhitungan dari nilai fungsinya, fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Ini selanjutnya untuk penghitungannya akan lebih mudah kita menggunakan Excel dengan Excel Microsoft Excel. Oke, tadi kan ada titik A-nya, titik A kan nanti 0 sama 15. Kemudian untuk titik B-nya ya ada 18 sama 16 untuk Y-nya. Kemudian untuk titik C-nya, tadi kan ada X-nya 24 dan Y-nya 0. Kemudian yang titik D kan tadi 0 semua ya. Dengan fungsi tujuannya, F, fungsi tujuan. Dengan nilainya adalah X plus 3Y. Jadi, menyelesaikan ini, kita sama dengan terlebih dahulu. Masih rumus kan tadi X, berarti X-nya kan ini. Kemudian ditambah dengan 3 kali jumlah Y-nya. Formula kita tarik aja.
Jadi ini nilai dari fungsi objektifnya. Kita masukkan fungsi objektifnya, nilai dari titik-titik pojoknya yaitu 45, 36, 24, dan 0. Karena kita mencari titik maksimum, yaitu maksimum artinya titik paling tinggi atau paling besar dari 45, 36, 6, dan 24, 0, yang paling besar adalah 45. Jadi ini adalah titik maksimum. Oke, 45 adalah titik maksimum. Ini untuk metode grafik. Selanjutnya untuk metode garis selidik. Metode garis selidik. Dalam metode garis selidik, kurang lebih langkah-langkahnya sama seperti ini. Yaitu kita fungsi tujuan dan lainnya kita jadikan persamaan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan semua fungsi kendala, dan kemudian kita cari titik-titik pojoknya. Tetapi berbedanya adalah waktu kita memasukkan nilai fungsi objektif. Kalau yang tadi kita kan langsung memasukkan aja nilai fungsi. Nilai ini 0, ini 24, 18, 0, dan fungsi objektif. Jika kita ingin mencari menggunakan metode garis selidik, kita cari dulu, kita tulis dulu nilai fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Tadi kan fungsi tujuannya yaitu X plus 3Y sama dengan K, karena kita belum tahu nilai maksimumnya ada di mana. Oke. Kita misalkan dulu ya, tanya 50. Oke, metode garis selidik adalah metode di mana kita menarik garis, karena ini permasalahan maksimum, jadi kita tarik antara titik D, C, D, atau A yang nilainya maksimum. Ini hasilnya adalah K-nya ini, ya maksimumnya. Kita tarik dulu di titik D. Titik D, hasilnya adalah 0, karena 0, hasilnya 0 sama 0. Kemudian ke titik C, hasilnya adalah 24, kemudian ke titik B, hasilnya adalah 36, kemudian dari titik A, hasilnya 45. Oke. Ya. Jadi metode garis selidik adalah metode bentar ya, ini bisa dilihat di layar, di mana kita di kiri adalah nilai minimum tergantung titiknya. Jadi kita menarik garisnya. Oke, karena di sini adalah nilai paling tinggi ada di titik A, jadi kita tarik aja ke titik A. Hasilnya yaitu 45. Oke. Oke, maka dari itu sesuai dengan perhitungan grafik dan metode garis selidik hasil yang sama, yaitu 45. Karena ini adalah dalam ribuan tadi ya, fungsinya kita sederhanakan ini, jadi 45 dikali 1000 yaitu 45.000. Jadi keuntungan maksimal yang didapat tugas tempat parkir tiap jamnya adalah Rp 45.000. Jadi semuanya ketika kita menggunakan metode grafik ataupun metode garis selidik, itu hasilnya akan memiliki hasil yang sama. Meskipun dengan catatan ya,
dalam metode garis lidik kita harus lebih teliti dalam menarik garisnya, karena jika tidak pas dalam titiknya atau bergeser sedikit saja, biasanya akan berbeda-beda. Jadi lebih baik, ya itulah kekurangan dari metode garis lidik. Metode garis lidik kan lebih praktisnya kita hanya menarik aja, memasukkan tanpa menghitung melalui Excel ataupun kita mengalihkan perkalian sendiri tiap titik pojoknya. Oke sih, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Yang intinya ketika kita menggunakan metode grafik ataupun metode garis lidik, itu hasilnya akan sama, tetapi ada kesulitannya masing-masing ataupun ada kemudahannya masing-masing. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Saving